Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merangkul pemerhati lingkungan bahari dan mahasiswa melaksanakan transplantasi terumbu karang di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju. Pulau Karampuang di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, sejak dahulu terkenal sebagai salah satu objek wisata unggulan. Dari dermaga tempat pelelangan ikan TPI Kasiwa, para pengunjung menyewa kapal untuk menyeberang menuju Pulau Karampuang. Kapal-kapal ini satu-satunya transportasi vital yang menghubungkan kota Mamuju dengan Pulau Karampuang dan sebaliknya. Perjalanan via laut menggunakan kapal kayu memakan waktu tempuh sekitar 20 menit menuju Pulau Karampuang. Pulau dengan luas wilayah 6,37 km persegi dihuni masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidup sebagai nelayan. Dermaga kayu berpadu dengan dermaga terapung menjadi hal unik sebagai tempat transit wisatawan sebelum menikmati pesona Karampuang. Bukit Karang menjadi ciri khas, seperti halnya Puncak Karang. Dari tempat ini, dapat melihat sekeliling Pulau Karampuang. Beberapa spot seperti Sumur Tiga Rasa, Gua Lidah, dan lainnya daya tarik pariwisata. Salah satu titik di tempat ini terdapat Gua Karang. Orang-orang biasa menyebutnya Gua Lidah. Bentuk ceruk dan lekukan karang menyerupai rongga mulut, menjadi daya tarik spot ini. Kehadiran wisatawan menjadi berkat tersendiri bagi masyarakat setempat. Banyaknya wisatawan berkunjung, terkhusus pada akhir pekan dan hari libur, turut membuka lapangan kerja masyarakat dengan kehadiran kios-kios dagang yang dikelola masyarakat setempat. Sektor pariwisata di daerah ini diharap mampu menumbuhkan perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pesona lain dari pulau ini adalah terumbu karang beragam jenis yang tersebar di sekitar perairan Pulau Karampuang. Beragam terumbu karang khas daya tarik wisatawan untuk bersnorkeling atau menyelam menikmati pesona bawah laut Pulau Karampuang. Terumbu karang Pulau Karampuang dinilai menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Sebanyak 6 titik spot diving berada di sepanjang pesisir pulau ini. Di balik keindahan terumbu karang Pulau Karampuang tersimpan permasalahan yang kian menggerus keindahan karangnya. Seiring waktu, terumbu karang hancur akibat ulah segelintir manusia yang hanya mementingkan keuntungan tanpa menghiraukan kehidupan lainnya. Sulit dibayangkan minimnya pengetahuan sehingga beberapa oknum memilih jalan pintas dengan mengambang ikan ataupun dengan meracun ikan. Akibatnya lebih dari setengah ekosistem terumbu karang di wilayah ini rusak. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh sedimentasi, faktor iklim, dan penangkapan ikan secara berlebihan. Terumbu karang menjadi salah satu ekosistem biota laut. Kini separuhnya tak lagi menjadi ekosistem yang baik akibat kerusakan. Jika terus dibiarkan, perlahan keindahan terumbu karang Karampuang hanya akan menjadi cerita bagi anak cucu kita.
Kondisi ini juga turut mempengaruhi menurunnya produksi perikanan dan pendapatan masyarakat pulau ini yang mayoritas bergantung dari perikanan laut. Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat merangkul sejumlah pemerhati lingkungan dan bahari. Salah satunya komunitas penyelam di Mamuju, Sulawesi Barat yang tergabung dalam Manakara Diving Club. Selain turut memperkenalkan potensi bahari, mereka juga rutin memantau perkembangan terumbu karang di daerah ini, sekaligus mengajak masyarakat bersama menjaga ekosistem terumbu karang dengan melakukan rehabilitasi dan penanaman terumbu karang. Para penyelam rutin melakukan reef check atau pemantauan perkembangan terumbu karang. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan tingkat kerusakan terumbu karang. Reef check dilakukan dengan mengukur perkembangan terumbu karang dan mendata biota laut yang terdapat di perairan. Hasil reef check menjadi data kawasan, sekaligus data pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Di beberapa tempat terumbu karang diketahui telah mengalami degradasi karena aktivitas manusia. Sementara proses pembentukan terumbu karang memakan waktu yang lama dan kompleks. Upaya perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan diperlukan untuk menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang demi keberlangsungan hidup organisme lain dan masyarakat pesisir. Proses regenerasi alami dapat dipercepat dengan reproduksi karang melalui transplantasi, memanfaatkan bibit atau anakan karang. Bibit terumbu karang untuk transplantasi diperoleh dari lokasi yang berdekatan dengan lokasi transplantasi. Bibit atau induk karang difragmentasi menggunakan tang atau gunting pemotong menjadi koloni-koloni yang berukuran kecil dengan ukuran kisaran 5 hingga 12 cm. Kecepatan tumbuh karang sendiri bervariasi antara 1,5 hingga 20 cm per tahun sesuai jenisnya. Karang dari jenis pertumbuhan masif dan hidup soliter biasanya lambat pertumbuhan, sedangkan karang bercabang seperti halnya jenis Acropora tumbuh lebih cepat dan pertumbuhannya bisa mencapai 20 cm. Bibit atau anakan karang untuk proses transplantasi selanjutnya dipindahkan di wadah khusus dengan tingkat pengaturan yang sesuai. Hal ini dilakukan agar bibit atau anakan karang tidak stres dan mampu bertahan lama untuk transplantasi. Upaya penyelamatan ekosistem bahari dan terumbu karang tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah semata, namun juga harus menjadi kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk bersama menjaga ekosistem laut sebagai sumber kehidupan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Sulbar melaksanakan restorasi terumbu karang di Pulau Karampuang Mamuju dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Kegiatan ini juga melibatkan sejumlah pihak yang berperan penting dalam pelestarian ekosistem bahari dan terumbu karang, seperti pemerhati lingkungan bahari, komunitas penyelam, unsur mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia, Himapikani Wilayah 6, dan tokoh masyarakat setempat. Restorasi terumbu karang menjadi semangat mengembalikan Pulau Karampuang yang bersih dengan terumbu karang yang sehat dan menjadi pesona Sulawesi Barat. Pertemuan ini bersama-sama mencari solusi dalam rehabilitasi terumbu karang secara cepat dan tepat sehingga ekosistem bisa pulih kembali. Upaya ini sekaligus bagian program pemulihan ekonomi daerah yang digalakkan pemerintah sebagai solusi dari dampak pandemi COVID-19. Di antaranya untuk menciptakan lapangan kerja, menjaga ekosistem terumbu karang, serta sebagai lokasi wisata dan edukasi. Dengan semakin membaiknya ekosistem terumbu karang, diharapkan Pulau Karampuang menjadi tujuan wisata, terlebih masing-masing spot selam memiliki keunikan masing-masing. Restorasi terumbu karang tidak hanya dilakukan sesaat, namun harus terus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
Perlu dukungan dan sinergi seluruh stakeholder dalam penyelamatan terumbu karang. Hal tersebut ditandai dengan ditandatanganinya Maklumat Karampuang sebagai wujud komitmen menjaga dan membangun ekosistem terumbu karang. Pemuda sebagai garda terdepan penyelamatan terumbu karang dan lingkungan pesisir dituntut peran nyata. Di kegiatannya di Pulau Karampuang, Mamuju, mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia atau Himapikani Wilayah 6 Sulawesi melaksanakan sejumlah aksi peduli lingkungan. Aksi bersih-bersih pantai di sekitar kawasan wisata pantai Pulau Karampuang mendorong masyarakat agar selalu menjaga lingkungan dan alam sekitar dengan tidak membuang sampah di laut demi kelangsungan ekosistem yang ada. Mahasiswa juga melaksanakan upaya penyelamatan terumbu karang, salah satunya dengan sistem transplantasi karang. Teknik transplantasi menggunakan model meja transplant besi berbentuk media kaki laba-laba atau rangka spider. Untuk mencegah terjadinya karatan, rangka besi direkatkan pasir dengan bantuan resin sebagai lem. Sistem transplantasi merupakan teknik rehabilitasi terumbu karang yang terdegradasi menggunakan teknik pencangkokan atau transplantasi karang. Transplantasi karang berperan mempercepat regenerasi terumbu karang yang rusak ataupun membangun daerah terumbu karang yang baru. Pengikatan fragmen transplant karang dilakukan di pinggir pantai dengan kondisi rak terendam air laut. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi stres pada fragmen karang akibat terpapar udara, walaupun beberapa jenis karang dapat bertahan kurang dari 30 menit. Pengikatan dilakukan dengan kuat untuk mencegah karang goyang akibat arus dan gelombang. Setelah fragmen transplant terikat sempurna, secepatnya rak harus dipindahkan menuju lokasi transplantasi. Mahasiswa berpartisipasi mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk melestarikan terumbu karang melalui transplantasi karang. Kedepan diharapkan masyarakat dapat mengimplementasikan secara mandiri, termasuk rutin mengecek kondisi transplantasi nantinya. Penempatan dan pengaturan posisi media transplantasi dilakukan dengan penyelaman scuba oleh penyelam. Lokasi yang dipilih adalah lokasi yang tenang dan tidak terganggu oleh gelombang, terutama saat musim angin barat. Kedalaman lokasi antara 3-5 meter di bawah kondisi surut rendah, dengan dasar perairan didominasi rabel atau pasir. Perlu waktu puluhan tahun agar terumbu karang ini bisa tumbuh dan menggantikan terumbu karang yang rusak. Dengan diperbaikinya terumbu karang di kawasan ini, selain memulihkan kondisi lingkungan, diharapkan dapat meningkatkan hasil perikanan Pulau Karampuang dan semakin menarik kunjungan wisatawan di masa mendatang.